Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Aji selaku dosen pengampu mata kuliah instrumentasi kimia dan teman-teman kelas B yang kami banggakan. Izinkanlah kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai carbon capture. Berikut anggota kelompok 6. Teknologi fotokatalis adalah sebuah metode yang menggunakan zat fotokatalis untuk memecah senyawa anorganik dan organik dengan bantu sinar UV atau cahaya matahari. Adapun fotokatalis yang kami gunakan untuk mereduksi CO2 ini adalah dengan menggunakan TiO2. Dapat dilihat di gambar di samping, TiO2 dapat mereduksi CO2 melalui penyerapan cahaya, di mana elektron-elektron dalam TiO2 terangkat menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron tersebut mentransfer energi menuju CO2 yang terabsorpsi lalu mengubahnya menjadi senyawa organik yang lebih berguna. Next. Adapun kegunaan fotokatalis untuk mereduksi CO2, yakni untuk mengurangi CO2 menjadi senyawa karbon yang lebih sederhana, seperti metana ataupun karbon monoksida. Pemakaian katalis TiO2 memiliki beberapa kelebihan dibandingkan katalis lain, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan baku yang melimpah. Lalu yang kedua, kemampuan untuk menggunakan sinar matahari, terutama pada sinar UV-nya. Tapi tak luput dari kelebihannya, katalis TiO2 ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu absorpsi sinar matahari yang terbatas, di mana penyerapannya lebih efektif pada sinar UV daripada cahaya tampak, sehingga penggunaan energi cahaya matahari yang terbatas. Lalu yang kedua, harga operasional yang tinggi, dikarenakan ada biaya tambahan pada penggunaan lampu sinar UV-nya, atau sistem pencahayaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas fotokatalis. Yang pertama ada karakteristik bahan, di mana struktur kristal material semikonduktor fotokatalis dapat mempengaruhi kecepatan transfer elektron dan difusi dalam material. Kemudian, struktur kristal yang teratur juga memastikan adanya permukaan yang terbuka dan eksposur maksimal terhadap cahaya yang dapat meningkatkan efisiensi penyerapan foton. Yang selanjutnya ada ukuran partikel, di mana partikel-partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan untuk menangkap foton dan mempercepat reaksi fotokatalitik. Yang ketiga, sifat permukaan, di mana permukaan yang luas, pori-pori atau struktur permukaan khusus dapat meningkatkan luas permukaan aktif dan menyediakan lebih banyak situs reaksi, yang berarti lebih banyak peluang interaksi dengan reaksi dan foton. Yang keempat, sumber cahaya, di mana fotokatalis biasanya diaktifkan oleh cahaya ultraviolet, tapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa sifat fotokatalis yang dapat menyerap sumber cahaya tampak. Yang selanjutnya ada pH dan keasaman, di mana pH larutan itu mempengaruhi tingkat ionisasi spesies terlarut dalam larutan yang akan direaksikan oleh fotokatalis, dan yang keenam adalah konsentrasi dan jenis zat terlarut. Selanjutnya ada beberapa jenis bahan yang biasa digunakan dalam fotokatalis. Yang pertama ada titanium dioksida, di mana ini ada sekitar 230 juta di metrik ton di alam, dan beberapa keunggulannya di antaranya memiliki sifat optik yang baik, tidak beracun, dan harganya murah sehingga ramah lingkungan dan merupakan, memiliki stabilitas termal yang tinggi. Selanjutnya ada tungsten trioksida atau WO3, di mana ketersediaannya di alam mencapai 1,5 juta metrik ton, yang memiliki band gap yang kecil, tidak beracun, dan memiliki aktivitas fotokatalis yang baik juga, namun harganya mahal karena ketersediaannya yang cukup sedikit dan sulit untuk, diolah. Selanjutnya ada timah dioksida, di mana ketersediaannya mencapai 4 juta metrik ton dan memiliki keunggulan di mana sifat optiknya baik, aktivitas fotokatalisnya baik, dan memiliki band gap yang kecil serta ramah lingkungan. Baik, berikut terdapat beberapa metode dan instrumen yang dapat digunakan untuk menguji efektivitas penangkapan dari karbon dioksida untuk material fotokatalis sendiri. Yang pertama ada spektroskopi UV vis, di mana untuk menganalisis sifat optik material, di mana nanti sampel akan dikenai radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombangnya itu berada di rentang 200 sampai 800 nanometer. Nah, radiasi ini akan merangsang elektron-elektron, di mana nanti elektron akan kembali ke energi yang semula. Nah, energi yang dilepaskan akan terdeteksi dan diukur sebagai absorpsi pada panjang gelombang yang spesifik. Selanjutnya yaitu ada kromatografi, di mana metode ini dapat digunakan untuk menganalisis komponen yang umumnya gas, di mana yang untuk GC yaitu fase geraknya gas, dan LC untuk cair. Selanjutnya yang ketiga terdapat FTIR, yaitu untuk menganalisis sifat kimia seperti mengukur perubahan pada ikatan kimia material fotokatalisis, di mana sampelnya itu berupa padatan pada umumnya. Selanjutnya yang keempat ada analisis morfologi, di mana dilakukan dengan menggunakan mikroskopi elektron untuk memvisualisasikan struktur materialnya, di mana contohnya terdapat metodenya yang pertama yaitu ada SEM, TEM, kemudian ada XRD maupun surface analysis yang berupa PET. Nah, untuk tab sendiri yaitu struktur internal dari sampel fotokatalis dapat diamati dengan resolusi yang lebih tinggi dan lebih detail dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Selanjutnya adalah analisis titanium oksida. Jadi pada penelitian dilakukan untuk mengetahui performa TiO2 yang didoping oleh platina dan tembaga dengan membuat 8 sampel, yaitu TiO2 murni, titanium oksida yang didoping oleh 0,5, 1, dan 2% masing-masing tembaga dan platina, serta campuran 1% platina dan 1% tembaga. Fotokatalis titanium oksida tersebut dianalisis dengan menggunakan 3 jenis uji, yaitu XRD, UV vis, dan SEM. Uji XRD dilakukan untuk mengetahui morfologi fotokatalis, di mana fase yang diinginkan ialah fase amor, karena sebagai bukti bahwa terjadi penangkapan karbon dioksida oleh titanium oksida, sehingga sifat strukturalnya berubah menjadi amor. Hasil menunjukkan bahwa sampel dengan fase amor dimiliki oleh sampel dengan 2% tembaga yang ditunjukkan oleh garis lurus berwarna pink.
Hasil tersebut didukung dengan uji UV vis yang menunjukkan bahwa serapan terendah dimiliki oleh sampel dengan persentase tembaga sebesar 2%, yaitu dengan serapan sebesar 0,07 pada rentang 254 nanometer. Morfologi struktural tersebut diperjelas lagi dengan uji SEM yang menunjukkan bahwa morfologi sampel 2% tembaga permukaannya lebih rata daripada sampel 0,5% tembaga yang memiliki banyak aglomerat. Dengan demikian, sampel 2% tembaga memiliki sifat material terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan karbon dioksida di slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa garis pink itu dia letaknya paling atas. Nah, itu menunjukkan bahwa persentase metana yang dihasilkan itu yang paling tinggi, yang artinya bahwa karbon yang ditangkap itu sudah dikonversi menjadi metana. Mekanisme fotokatalisis CO2 dapat diuraikan sebagai berikut. Foton cahaya matahari yang jatuh pada permukaan TO2 akan diserap oleh elektron yang terikat pada atom logam titanium di dalam material. Serapan energi ini akan menjadi transisi elektronik memindahkan elektron dari tingkat energi valensi ke tingkat energi konduksi. Setelah energi yang cukup diserap, elektron yang terangkat dari VB ke CB akan meninggalkan lubang VB. Elektron bebas dan lubang ini berlaku sebagai pasukan elektron kimia yang dapat memicu reaksi redoks. Elektron yang terangkat ke CB dapat berpartisipasi dalam reaksi reduksi dengan aktifkan elektron, seperti yang sekitar membentuk radikal superoksida yang sangat reaktif. Di sisi lain, lubang tingkat valensi VB dapat mengoksidasi beberapa senyawa di mana hal tersebut akan memecah air membentuk radikal hidroksil. Radikal hidroksil yang dihasilkan oleh lubang VB dan radikal superoksida dari elektron CB memang secara selektif terikat pada molekul organik yang ada di permukaan TO2. Reaksi akan terjadi dengan molekul organik dan memecah senyawa organik tersebut menjadi senyawa intermediat lain yang akan mengalami reaksi lebih lanjut. Setelah reaksi terjadi dengan molekul organik, radikal hidroksil dan radikal superoksida akan kembali terikat ke permukaan TO2. Regenerasi elektron dari lubang yang diperlukan untuk memulai siklus reaksi berikutnya. Next, reaksi yang terjadi pada proses ini adalah sebagai berikut: pembentukan pembaubukan, rekomendasi pembawa kekuatan dan dijelaskan di dalam bentuk gas. Reaksi oksidasi oleh pada titik valensi, reaksi reduksi oleh elektron pada titik konduksi, reaksi terkatalisis atau reaksi terminal berlanjut, masukkan produk mineral, elektron pada titik konduksi terjebak dalam permukaan dan termisir menghasilkan TI. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.